aku tuh dapat yang lowongan sekarang itu dari kuping ke kuping juga gitu. Jadi dia nggak buka for open gitu karena cuma buka untuk anak STMT only aja. Banyak yang bilang yang state kalau bisa dapat kerja sebelum lulus. Saya bisa mengkonfirmasi hal itu gitu loh. Karena itu benar adanya. Karena pengalaman saya juga, saya sebelum lulus juga udah mendapat pekerjaan. Dengar-dengar asisten manajer berarti agak ini ya. Aduh. Iya nggak sih Kak? Boleh di-spill nggak tuh Kak? Boleh di-spill nggak sih Kak? Range-nya. Nanti kita ke Kamita senyum-senyum dulu sekarang nggak? Nanti kita... Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Selamat datang di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik. Wih, balik lagi nih teman-teman Translogician di segmen podcast Portal. Mungkin teman-teman udah sering lah lihat saya nih, tapi kali ini saya temenin nih, jadi nggak sendiri lagi gitu. Yuk kenalan dulu sama siapa sih kakak ini namanya gitu. Ya, nama aku Catherine dari Sistem Transportasi angkatan tahun 2019. Kak Catherine udah join nih di Portal Podcast, jadi next episode bisa lihat Kak Catherine terus. Jadi nggak saya, Utam, mungkin teman-teman lihat kan nanti Kak Catherine bisa nih bisa join ya aku ya, bisa gabung. Soalnya udah lulus seleksi teman-teman. Kemarin ada berapa tahap Kak? Udah 6 tahap deh kayaknya. Oke. Nah, Kak, kan ada kakak-kakak jangan kita diemin dong. Halo Kak. Halo. Oke. Ini janjian apa enggak nih kok bisa barengan gini nih? Kebetulan barengan kita. Oh, kebetulan barengan ya. Sampainya bareng. Sampainya bareng ya. Itu space kosong bisa diisi lagi biar agak padat. Oh iya, sekarang ya agak Biar deketan gini nggak sih? Oke, teman-teman Translogician, kita kayaknya nggak kenal sama kata sayang kan kalau biasa katanya kan, atau tapi yang ini dua ini sayang-sayang. Waduh, tadi sayang-sayang tapi. Waduh. Oke, dari siapa dulu? Dari ladies first deh. Boleh perkenalkan dirinya ya Kak ya. Diri, terus mahasiswa ITL angkatan berapa, jurusan berapa gitu, terus jomblo apa tekan gitu. Perkenalkan, nama aku Paramita Putri Dharma. Kalian bisa manggil aku Mita. Aku dari jurusan Manajemen Logistik Internasional tahun 2018. Wow. Panggilannya Kamita ya Kak? Iya, panggil aja Mita. Angkatan 2018, jurusan anak inter ya Kak, internasional. Iya, internasional. Inter nih. Lanjut ke Oke, saya ya. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Andre Yosafat. Biasanya dipanggil Andre, tapi kalau dulu panggilan di kampus namanya Ray. Panggilannya Ray. Oke, angkatan 2012 jurusan Manajemen Logistik dan Material. Mantap anak-anak. 2018, Manajemen logistik ya. 2012. Wah, gapnya 6 tahun. Masih oke Masih lah. oke. Masuk ya. Masih masuk lah ya. Bisa. Oh, bisa. Berarti Bisa. udah approve nih kan, Andre. Kalau kami tahu approve kan. Waduh. Kayaknya proof sih ya Kak ya. Proof. Oke, lanjut ya. Aku dengar-dengar Kamita ini kan ikut join degree ya Kak di Cina. Mungkin teman-teman Translogician nih, Kamita kan tadi bilang kelas internasional. Jadi Kamita ini ikut program double degree gitu. Jadi punya 2 gelar ya Kak setelah lulusnya dari Trisakti dan dari kampus partnernya gitu. Nah, kayaknya nggak afdol kalau nggak perkenalan diri. Tadi udah bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Cina dong Kak. Pakai bahasa Mandarin kali Ya, dikit aja, boleh. tipis-tipis aja ya. Tipis-tipis. 大家好，我的名字是巴拉米达布对达玛，你可以叫我莲花，我是留学生，在无锡职业技术学院，认识你很高兴，谢谢。 Oke ya Kak Andre, silakan diterjemahkan. Tolong diterjemahkan. Terjemahannya di bawah sini ya. Oke, artinya apa tuh Kak kurang lebih? Kurang lebih perkenalkan aja, nama aku Paramita Putri Dharma. Aku juga punya nama Cina, namanya Chiang Lianhua gitu. Oh gitu. Kita iya aja Kak, lebih nggak tahu. Aku boleh nggak perkenalan pakai bahasa Jawa? Boleh Kak. Jawa ya. Oke. Nggak skip. Oke, mungkin kami mau tanya-tanya nih Kak, teman-teman Translogician pasti juga kayak apa ya, pengen tahu juga kan Kak Andre angkatan 2012 udah lama juga lulusnya pasti kan. Terus juga kami angkatan 2018 gitu kan. 2018 bener ya Kak? Bener, 2018. Nah, selama kuliah di ITL tuh kan pasti ada ikut program-program yang internasional lah gitu Kak. Nah, coba kalau dari Kamita nih gimana nih? Boleh nggak sih diceritain sedikit gimana sih keseruannya program internasional? Karena kan kebanyakan dari kita nih banyaknya reguler ya nggak sih? Kayak kita nih berdua reguler gitu. Gimana Kak?
Oke, jadi aku ikut program pertama kan kelas internasional ya, yang full bahasa Inggris semuanya, dari dosennya juga pakai bahasa Inggris, kita ulangan pakai bahasa Inggris, bahkan skripsinya pun pakai bahasa Inggris gitu. Terus udah gitu aku ikut double degree tadi di WUXI Institute of Technology China. Jadi kita dapat 2 gelar sekaligus, dapat LA sama SM yang dari Trisaktinya. Terus kita selama 2 tahunnya pergi ke Cina gitu. Pergi ke Cina tuh, enak nggak tuh Kak di Cina Kak, gimana? Kebetulan menurut aku seru banget ya. Tapi sayangnya tuh karena lagi COVID ya, jadi aku cuma 6 bulan doang tuh kedapetannya di Cina dan harus paksa kembali ke Indonesia. Jadi 1,5 tahunnya aku baliknya online lagi di Indonesia gitu. Kalau di Cina, kalau boleh tahu jurusannya apa tuh Kak? Sama kan dengan di sini atau namanya beda? Jurusannya sama, manajemen logistik. Manajemen ya. logistik juga. Mungkin bahasa ya? Cinanya Wulyu gitu. Wulyu. Iya. Agak lucu ya Wulyu. Jurusan apa Wulyu? Oke. Dapat koko-koko Cina enggak? Enggak dapat kebetulan. Atau enggak nyari gitu? Dapatnya kan di sebelahnya. Wah. Oke, kita mau ke Kak Andre. Gimana nih Kak Andre selama kuliah di ITL, program apa aja yang pernah diikutin, terus pengalamannya gimana nih Kak? Sebenarnya angkatan saya tuh termasuk angkatan yang udah tua ya, secara angkatan 2012. Beda dengan Mita 2018, masih fresh ya. Kalau di angkatan saya tuh memang dulu belum ada program-program ini. Jadi kayak international class itu belum ada, kayak joint degree ataupun kerjasama dengan universitas belum ada. Jadi memang pure kayak reguler gitu aja. Cuman yang saya rasa sebenarnya asik kuliah di sini karena ya seperti jurusan saya logistik tuh masih jarang di kampus-kampus lain ya. Kayaknya sekarang juga masih belum banyak juga ya kalau untuk jurusan logistik ini. Dibantu dengan dulu ketika saya kuliah ada dosen-dosen praktisi gitu. Jadi kita tahu gimana sih sebenarnya secara teori seperti apa, kemudian secara practically seperti apa, dan itu diajarkan oleh dosen-dosen praktisi. Cukup banyak juga di kita ini dosen-dosen praktisi yang memang udah lama di bidang logistik, yang memang mengajari tentang praktisnya seperti apa sih di dunia logistik. Nah itu keseruan yang saya rasa ketika saya berkuliah di ITL Trisakti. Dulu juga waktu, kalau sekarang kan pandemi ya, otomatis kegiatan juga semua by online. Kalau dulu masih offline, jadi banyak kegiatan di kampus lah, baik organisasi, kemudian event-event. Nah itu yang bikin seru sih kuliah di sini. Berarti ada kayak kunjungan industri gitu nggak sih Kak? Pasti ada ya Kak ya? Pasti dong, apalagi gitu. Logistik. Kunjungan industrinya pasti ada setiap mata kuliah. Setiap biasanya. mata kuliah, wah gitu. seru banget sih ya tuh. Sebelum dari pandemi ya, pasti kunjungan gitu. Iya benar. Iya. Walaupun program internasional mungkin belum ada gitu, tapi kan kayak tadi dari dosen-dosen praktisi juga yang ngajarnya gitu kan. Jadi kayak pengalamannya juga nggak kurang juga, maksudnya nggak. Iya karena kan dosennya udah terjun langsung ya nggak sih Kak? Betul. Oh iya Kak, by the way, kakak ini tadi bareng atau enggak sih? Maksudnya perginya nih serius Kak nanya, kalau tadi canda kan? Enggak, kita kebetulan masing-masing dan baru kenal di sini ya Kak ya. Oh malah baru kenal ya? Iya, Dan nanti rencana lanjut kenalan lebih dalam. Bisa dibicarakan. Bisa lanjut ngopi ya, ngopi bareng ya kayaknya deh. Bisa nggak sih Kak ceritain nih Kak pengalaman kuliahnya nih waktu di Cina itu kan pasti kan beda ya Kak ya, kayak lingkungannya dari Indonesia, terus kayak dari mungkin makanannya gitu kan. Nah itu gimana sih Kak? Ada homesick nggak? Oh iya. Homesick, iya pasti kan homesick. Aku kebetulan karena cuma 6 bulan gak begitu kerasa kangen keluarganya sih, karena lagi asik-asiknya di sana. Udah gitu di sana tuh kita ada PPIT WUXI, Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok gitu. Jadi di sana emang banyak orang Indonesianya yang kumpul gitu. Jadi nggak kerasa kayak kita tuh jauh gitu loh dari Indonesia. Kayak kesana kita masih deretan di sana-sana aja gitu. Terus kalau misalkan masalah pembelajarannya di sana tertib banget menurut aku. Udah tertib, kita juga tepat waktu banget, beda sama di sini ya, pasti beda banget. Terus kayak misalkan aku jam 7 masuk kelas, itu jam 6.30 dosennya udah ada biasanya. Atau enggak 6 kurang 15 menit dosennya udah ada. Jadi aku belajar banyak sih di sana, kayak ketepatan waktu tuh emang penting banget gitu kalau di China sana. Untuk masalah lainnya paling kayak kendalanya aku sih di bahasa. Karena kan bahasa Mandarin ya agak susah gitu. Karena biasa kita di sini paling kalau nggak bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. Iya, bahasa Inggris. Kalau Mandarin ya kita harus belajar lagi gitu aja. Tapi di sana kita dikasih kok pelajaran bahasa Mandarinnya. Kalau dari ini Kak, makanannya nih pasti kan beda banget tuh ya di Indonesia sama di Cina nih Kak. Nah itu gimana tuh Kak? Kebetulan aku tuh sama teman-teman aku, kita bawa makanan yang ringan, bukan ringan, apa sih, kayak racik dan segala macam Bumbu racik gitu Kak. Iya, jadi kita di sana tuh masak di dormitorinya.
Tuh Udah di gitu. Cina aja masak guys. Harus masak guys, biar irit. Tapi kalau misalkan kalian mau beli, kita di sana juga ada kantin halalnya. Kantin halal ya. Jadi buat kalian yang Islam atau yang Muslim gitu, nggak usah takut masalah makanannya sih. Tapi yang membedakan budaya, misalnya kan di Indonesia Kak Mita kan di TL juga ngerasain kuliahnya gitu kan offline. Nah kira-kira yang paling membedakan gitu kan, maksudnya kayak budaya luar, mungkin tadi kayak waktuan, ketepatan waktu, selain itu ada nggak Kak? Menurut aku sih yang paling utama itu sih ketepatan waktu gitu. Meskipun di ITL juga termasuknya dosennya oke-oke banget ya, masih semuanya tepat waktu gitu. Tapi kalau misalkan di sana emang mereka proper banget dan selalu menghargai waktunya gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada pergantian jadwal kan biasanya kalau misalkan dosen ITL mungkin kayak beberapa hari sebelumnya ya. Kalau misalkan di kampus aku di WUXI mereka 1 minggu sebelumnya udah ngabarin gitu. Saya nggak bisa nih, jadi kayak lebih prepare anaknya. Kalau Lebih prepare gitu banget sih. berarti ya. Oh, emang udah terkenal sih ya Cina, emang disiplin banget, ketepatan waktunya juga. Nah, dengar-dengar nih Kak, Kakak nih sebelum lulus udah dapet kerja ya Kak ya. Nah, itu apa ada tips and triknya nih buat kita semua nih Kak? Pastikan teman-teman Translogician mau dong bisa kerja sebelum lulus ya nggak sih? Nah, tapi sebelum kita tanya tips and trick, kan Kak Andre kan angkatan 2012. Kayak lebih cocok kalau kita tanya ini tentang karir ya. Tentang karir sekarang udah jadi apa, manajer kah atau SPV? Kayaknya udah manajer nih teman-teman Translogician. Kayaknya kalau dilihat-lihat ya Kak ya dari apa tuh? Kak Mita mapan loh. Wih. Oke, Kak Andre gimana Kak? Kak Andre sekarang karirnya di mana, di bidang apa dan sebagai apa di sana? Oke, jadi kalau ngomongin karir, karena memang saya katanya 2012 otomatis ya udah lebih banyak di dunia kerjaan ya. Nah, kalau untuk karir sih dari yang saya rasakan cukup baik dengan saya berkuliah di ITL Trisakti, karena sharing di 2012 saya masuk join, kemudian lulus 2016, kemudian saya lanjut lagi di 2017 untuk ngambil master degree-nya dengan jurusan sama manajemen logistik dan material. Nah, untuk karir sekarang memang saya menjabatin posisi assistant manager di perusahaan Diageo. Diageo itu adalah perusahaan alcohol beverage yang udah tersebar di 180 negara. Dia punya cabang di 180 negara. Nah, kalau ditanya perjalanan karir gimana, mungkin udah saya juga lihat-lihat Instagram ITL, kemudian YouTube-nya, banyak yang bilang yang step kalau bisa dapat kerja sebelum lulus. Saya bisa mengkonfirmasi hal itu gitu loh. Karena itu benar adanya, karena pengalaman saya juga, saya sebelum lulus juga udah mendapat pekerjaan. Bahkan waktu internship aja yang tadinya kan kalau biasanya itu programnya 3 bulan kalau untuk sarjana. Nah, saya sampai di extend sampai 9 bulan jadi untuk internship. Nah, makanya kalau untuk karir sebenarnya gimana sih supaya kita karirnya itu bagus? Yang pertama kita harus mulai dari ketika kita tahap internship. Nah, yang pertama itu yang perlu diperhatikan dan saya selalu sampaikan kepada adik-adik yang lain, ketika kalian mulai internship, yang paling pertama itu yang harus diperhatikan tuh attitude gitu loh. Karena attitude itu nomor 1 menurut saya daripada kamu pinter, kamu punya skill. Attitude yang pertama, karena kepintaran, skill itu bisa diasah, tapi attitude tuh susah merubahnya. Jadi harus dibangun dari mulai sejak kita kuliah, gimana cara kita berkomunikasi dengan dosen, teman-teman kampus kita, dan teman-teman ataupun lingkungan masyarakat sekitar kita, karena itu nanti akan mempengaruhi keberhasilan kamu dalam mencapai karir. Nah, kalau misalnya udah attitude-nya udah baik, nah baru nanti kamu mulai ngasah skill gitu loh, karena skill ini penting gitu loh. Terutama di jurusan kampus ITL Trisakti, karena jurusannya spesifik ya. Maksudnya nggak banyak kampus-kampus yang punya jurusan seperti ini kayak transport dan logistik gitu. Nah, makanya saran dari saya kalau mau bangun karir, yang pertama ya kamu harus fokus di internship pertama. Kemudian dalam internship itu apa yang kamu harus fokuskan? 1, attitude, baru skill, baru kemudian koneksi. Karena koneksi ini nanti akan bantu kamu untuk achieve karir kamu. Karena alumni kita banyak yang udah menjadi manajer dan direktur alumni kita. Jadi ketika perusahaan mereka mencari kandidat, otomatis yang diduluarkan pasti alumninya dong. Bener, Kak, iya. Nah, that's why kenapa kita harus jalin komunikasi yang baik dengan alumni kita gitu loh. Walaupun kita nggak kenal, cukup. Misalnya sekarang ada sosial media, Instagram,
kemudian LinkedIn, ya connect aja, say hello kak, saya angkatan sekian gitu, kayak introduce yourself aja ke mereka. Nanti dari situ nanti bisa terjadi conversation. Nanti kalau misalnya ada lowongan biasanya kan dia akan approach kamu gitu loh. Tapi ya itu dibarengin lagi, kalau kamu sukses ya satu, attitude kamu harus bagus, kemudian skill kamu bagus, sama koneksi kamu harus banyak lah gitu loh. Jadi jangan milih-milih, kakak ini beda jurusan, kakak ini kayaknya nggak sesuai dengan harapan saya, jangan. Jadi semua harus kita rangkul gitu loh, harus kita deket dengan alumni kita. Itu sih kalau dari saya. Wah, berasa kuliah umum ya kak, banyak ilmu ya. Banyak banget ya. Ya dari tadi attitude, terus apalagi kak? Tadi pertama attitude, kedua relasi itu terakhir dari relasi, kan, iya skill benar, gitu. skill. Itu harus diseimbangkan ya kak. Benar. Karena dan juga di dunia kerja mungkin bisa jadi kayak misalkan walaupun kita pinter tapi nggak punya attitude juga nggak bisa dibilang Pasti kasarnya yang nggak bakal dipakai gitu Benar. kan, maksudnya kayak ya bisa aja dikeluarin langsung gitu kan karena attitude-nya nggak ada. Jadi gitu. karena semuanya harus balance gitu ya, Kak harus ya. balance. Oke, berarti asisten manager itu mulai di tahun berapa tuh kak? Di berarti tadi alcohol beverage ya? Iya, actually tahun ini sih. Baru berarti tahun ini 2022. baru jadi asisten manager. Betul. Sebelumnya SPV SPV. Betul, SPV. Dengar-dengar asisten manajer berarti agak ini ya. Aduh. Iya nggak sih Kak? Boleh di-spill nggak tuh kak? Boleh di-spill nggak sih Kak? Range-nya. Jangan, Nanti kita ke Kamita. Kamita Iya, senyum-senyum nanti dulu dia. sekarang nggak? Nanti Nanti dia. kita ke Kamita. Sebenarnya kalau ditanya masalah benefit tergantung perusahaannya ya. Dengerin Kamita. Iya. Based on how big the company gitu loh. Kalau misalnya multinasional itu otomatis salary atau benefit pasti udah double digit gitu. Kalau untuk jabatan assistant manager. Kalau benefit ya tergantung perusahaannya lagi. Tapi kalau misalnya multinasional udah gede, ya banyak benefit yang kamu dapat gitu loh. Kayak kesehatan, private pension. Kalau perusahaan biasa kan ya sediain, kemudian kayak ada tunjangan kesehatan dalam arti gini. Kalau di perusahaan saya sekarang, saya mau nge-gym, mau beli alat olahraga, mau pokoknya yang berhubungan dengan olahraga semua boleh dirembes ke kantor gitu. Jadi kamu mau nge-gym di mana, pokoknya tinggal rembes aja ke kantor, boleh. Itu bisa dibawa ke rumah kak? Pribadi? Boleh. Misalnya kan misalnya mau beli sepatu gitu loh, sepatu olahraga Sepatu boleh olahraga. dirembes untuk pribadi, boleh. Bentar dulu kak, Kamita sukanya olahraga. Oh. Biar dicocokin Iya, nggak sih? cocok. Biar Tadi apa aja kak? dicocokin. Alat gym. Alat Iya. gym. Sepeda masuk nggak sepeda? Masuk, boleh. Sepeda. Oh, masuk sih sepeda. Masuk. Oh, sepeda. Oke. Wah, bisa nih Sepeda sepeda ya. bareng kan? Sepeda dua. Aduh. Oke, berarti tadi udah double digit ya kak? Ya. Kalau salary belum lagi benefit-benefit yang Ya, lain. belum gitu. benefit yang lain. Oke, wah Mantep, banget mantep, nih. mantep Ayo sih, kita Kak. ke Kamita dulu nih kak. Iya. Kalau Kamita Walaupun 2018, tapi pastilah kayak kan dapat kerja sebelum lulus itu mungkin yang tadi udah dikonfirmasi ke Andre, ya memang benar adanya teman-teman Translogician. Jadi bukan sekedar kayak biar teman-teman tertarik sama ITL, Iya, tapi bukan gitu. emang ada nih teman-teman lihat buktinya emang dua orang benar-benar ini. sebelum lulus tuh udah dapat kerja dan sekarang posisinya yang menjanjikan juga di industri gitu. Kalau Kamita sekarang gimana? Aku sekarang di perusahaan freight forwarding. Aku baru banget masuk sih, baru beberapa bulan. Jadi kan kemarin aku sempat magang di salah satu perusahaan transportasi di MRT. Terus sekarang akhirnya kerja di Trilogi namanya gitu. Aku di bagian business development. Paling kalau aku dari tips and triknya bener banget sih dari kata-kata Andre gitu. Ada attitude-nya, terus relasi kayaknya menurut aku Penting yang banget paling ya, Kak. utama banget sih, karena aku tuh dapat yang lowongan sekarang itu dari kuping ke kuping juga gitu. Jadi dia nggak buka for open gitu, karena cuma buka untuk anak STMT only aja. Iya, aku sering banget tuh dengar kayak satu perusahaan transportasi atau logistik di mana pegawainya itu atau karyawannya itu tuh alumni dari ITEL Trisakti Iya. semua gitu, kayak dari Trisakti bukan? Iya Trisakti, ya udah sama angkatan berapa nih kayak Iya, gitu. bener banget, kayak bener, gitu. kayak gitu, Kebanyakan ya. sih Kak. Terus mungkin sama kalau enaknya lagi menurut aku ya di angkatan aku tuh dibantu dikasih license gitu di semester 7-nya. Jadi aku dapat K3, dapat DG, terus aku juga dapat AYATA. Jadi kita bisa kasih ke perusahaan, kan ada nilai lebih Iya. ya jadinya. Iya. Jadi gitu sih. Oke, berarti udah berapa bulan? 2 bulan ya kak? Kerjanya? Udah jalan 3 sih, jalan 3 3 bulan. Oke, Ya. larinya berapa tuh kak? Kan jalannya 2 Oh, jalan. bulan. Iya, jangan. Aduh, Iya, maaf. iya, Waduh, masuk. jokesnya
bapak-bapak ya. Agak bapak. Kan jalan 2 Kalau bulan sama lari Uta bro. kayaknya masuk deh. Jalan 2 bulan lari ya sebulan kan lebih cepet ya. Iya, bener. Oke, saya spill dulu nih Kak Andre tadi udah Sama. spill double Kok digit. aku? Kalau Kak kan tadi sertifikasi otomatis berpengaruh dong gitu kan. Aku masih awal mula banget ya. Alhamdulillah aja di alhamdulillahin. nih. Tapi serunya di spill ya Kak Catherine. Alhamdulillah Serunya sih aja ya kayak. Tapi sih kalau aku lihat sih ya Cukup lah, cukup bahagia. banget sih Kak. Mendekati double digit lah. Wah, amin deh, amin. Maunya sih kayak gitu ya. Aduh, ngomongin yang double-double kan. Karir udah, terus perjuangan sampai karir udah gitu. Nah mungkin kita bisa ke tentang hidup dulu sedikit ya Kak. Setelah itu baru kita lanjut kayak saran dari Kak Andre dan Boleh, Kamita boleh, buat boleh. teman-teman Translogician. Nah kita sebelum ke sana kita mungkin tanya kayak apa ya, goals Kamita sama Kak Andre ke depan tuh apa kan? Kalau Kak Andre udah jadi assistant manager nih, goals di karir dulu nih Kak. Kalau Kamita di business development gitu kan. Nah dari Kamita dulu deh. Kamita goalsnya mau apa? Aku kan sekarang kerjanya di freight forwarding ya. Sebenarnya tuh goals aku pengen di FMCG atau di retail gitu. Pengennya di bagian supply chain management. Makanya waktu itu aku magangnya salah satunya pengennya di kayak L'Oreal dan Nestle dan segala macem. Tapi kebetulan aku dapetnya di MRT dan di supply chain management juga kan. Tapi cuma 3 bulan dan work from home gitu. Jadi nggak kerasa. Terus nanti sih aku rencananya aku pengennya di bagian FMCG gitu. Aku nggak kepengen di freight forwarding. Jadi di freight forwarding ini tuh aku pengennya cuman Betul, apa ya, catat. mengisi waktu luang aku aja kan sambil nunggu mini skripsi kan. Aku belum jadi. Jadi kerja deh, sembari kerja gitu. Iya, Kamita belum lulus ya? Iya, Berarti aku belum tinggal lulus wisuda. soalnya. Belum ada SKL, belum ada ijazah. Andre sabar ya, habis Ya, lulus. silah. Habis lulus dulu. Aduh, kena lagi. Masuk Tadi ya, Kak Andre masuk. udah Tadi iya. diem aja ya. Masuk sih, masuk ya. Berarti goalsnya jadi supply chain sih. Iya, aku pengennya SCM sih di FMCG. Padahal Amin ya. wisudanya tuh nanti masih nanti ya, Desember aku. Desember. Iya, Sekarang masih aja lama. masih Udah masih kerja jauh ya, nih. udah kerja, udah dapat penghasilan sendiri. Oke banget nih teman-teman. Oke, Kak Andre goalsnya apa nih? Kalau saya sih ditanya goalsnya apa, ya pasti menjadi profesional di bidang logistik dan supply chain. Kenapa ya goalnya supaya bisa nanti bantu adik-adik yang lain, Iya. ataupun menjadi kalau saya di agama saya menjadi saluran berkat lah bagi orang lain gitu loh. Jadi ilmu yang saya dapat nanti di profesional ya bisa saya turunkan juga ke teman-teman ataupun adik-adik nanti yang berkuliah di ITL Trisakti, karena saat ini saya juga mengajar juga di ITL Trisakti. Jadi saya pengen apa yang ilmu saya dapat saya bisa kasih ke mereka. Dan kalau udah jadi profesional ya tujuan akhirnya ya bisa buka lapangan pekerjaan gitu loh. Harus bisa bikin company sendiri, walaupun nanti bergerak di bidang apa nanti lihat nanti. Yang penting ilmu yang saya dapat selama saya menjadi profesional bisa saya bikin untuk company sendiri, dan ujungnya bisa membuka lapangan pekerjaan lah gitu. Karena di Indonesia ini kita butuh banyak ya entrepreneur gitu loh. Karena kalau kita cuma hanya bekerja tapi kita nggak ciptakan lapangan pekerjaan, ya susah nanti menyerap tenaga-tenaga yang ahli gitu. Iya, maaf Kak, tadi Kak kan katanya ngajar di sini ya Kak ya? Ya. Nah, kalau ada dosen kayak gini nih gimana nih? Kayaknya banyak gak sih yang join? Iya. Ya gak sih? Mungkin teman-teman Translogician nih ada yang diajar Kak Andre nih di Mungkin kelasnya. ada, mungkin ada. Nanti bisa spill di komen ya. Kayak impressionnya sama Kak Andre itu gimana Iya. gitu kan. Tapi kalau atau dari Kak Andre sendiri, Kak Andre tipe pendidik yang gimana nih selama ini? Aduh. Ya. Apa yang yang killer santuy aja atau gitu. yang udah yang penting join atau Atau gimana tipe nih, yang Kak? kalau online harus on cam gitu Iya, kan. itu. Kalau saya sih kalau ngajar karena saya banyak belajar sama dosen-dosen di sini ataupun yang pendahulu saya, apa yang saya nggak suka, apa yang saya suka. Jadi kan saya tahu nih, karena saya nggak terlalu jauh lah dari kata mahasiswa, nggak terlalu jauh. Nah kalau saya tipenya kamu sebenarnya bebas. Kalau di kampus kita kan ada peraturan kamu lebih daripada 3 kali absen, Benar. Itu kamu harus bakal ngulang, fail. Iya, walaupun nilai kamu bagus gitu. Kalau sama saya sebenarnya ya karena itu peraturan harus diikutin, tapi kalau saya lebih pada bebas, kamu mau on cam atau enggak, yang penting selama kamu ngerti pelajaran saya gitu loh. Karena saya nggak mau terlalu banyak teori. Kesalahan kalau dari saya yang saya alami dulu, saya terlalu banyak teori gitu loh, kayak udah ada di slide kita catat lagi gitu. Itu apa, what's for kan, nggak menurut saya nggak ada impact yang besar. Lebih baik kayak saya mengajar ya
teorinya tetap saya kasih, saya ajarkan, tapi lebih kepada practically sebenarnya gimana di bisnis atau di lapangannya gitu loh. Karena kalau kita cuma ngomongin teori-teori, kadang kalau anak mahasiswa itu nggak nyampe, maksudnya bingung jadinya, ini gimana sih pengaplikasiannya gimana, benar, harus secara real teori ini digunakan seperti apa. Misalnya kalau kita ngomongin, kalau saya logistik ngurusin bagian inventory ya, kita gimana sih cara ngitung inventory itu? Kita tahu teori, tapi cara ngitungnya gimana? Nah, impact-nya misalnya, kalau inventory itu berlebihan, apa sih impact-nya sama perusahaan gitu loh? Apakah hanya sekedar barang itu berlebih banyak di gudang, apa ada impact lain? Nah, misalnya kalau inventory berlebih itu kan impact-nya nanti bukan hanya barang berlebih, tapi banyak cost yang ditimbulkan. Cost untuk penyimpanannya, kemudian cash flow-nya perusahaan, kemudian nanti kalau kayak saya di F&B expiration date-nya gitu, banyak harus diperhatikan. Tapi kok hanya teori kita belajar kan, inventory nggak boleh berlebih, nggak boleh kurang. Kenapa? Tapi nggak di mention kan. Cuma sekedar tahu aja. Betul. Gitu. Saya lebih ke praktikalnya seperti apa gitu loh. Karena itu lebih gampang dicerna daripada teori. Bener nggak? Iya, bener banget. Nih dosen-dosen kayak gini nih yang bikin para mahasiswa semangat nggak sih? Ya. To be honest saja, kalau dosen terlalu banyak ngomong satu arah, orang pasti, mahasiswanya pasti tidur. Kalau nggak ya. Apalagi kalau online ya kan? Bener, online. Bener. Udah ditutup kan kameranya, udah tinggal bobo deh. Iya. Jadi didongengin. Benar. Lebih baik dua arah gitu loh. Jadi saya modelnya kalau di kelas tuh lebih banyak presentasi. Jadi ini materinya, nanti kita bahas topiknya ini. Jadi mereka presentasi, nanti dari kelas ada kayak sisi pertanyaan, jadi lebih bangun diskusinya gitu loh. Jadi apa yang ada di pikiran mereka tuh keluar, daripada kita ngomongin gini, dia mau nanya juga takut gitu loh. Karena mungkin menurut kakak belum tentu, menurut aku nih bisa kayak gini, menurut kakak kayak gini, iya, kayak benar. gitu. Karena Dan bisa didiskusiin langsung ya kak ya. Itu kayak nanti gitu. jadi brainstorming gitu. Ide kan muncul dari brainstorming, nggak ada ide muncul dari orang cuma jelasin terus kita tiba-tiba keluar ide kan nggak ada. Nggak ada. Karena kamu punya pendapat, dia punya pendapat, si Z punya pendapat, nanti itu kan menghasilkan ide ataupun apa sih pemahaman yang sama di antara ketiga pendapat ini. Dan lebih masuk nggak sih? Ya, lebih ini nge-trigger mahasiswa yang biasanya kan ada mahasiswa yang dia punya pemikiran baik tapi buat mengungkapkannya itu susah gitu. Jadi itu bisa jadi trigger dia kayak, oh iya nih, ini udah ada wadah, udah ada kesempatan, tinggal dia melatih aja ya kan, membiasakan. Oke. Aku mau nanya Kak Andre. Kak Andre emang jurusannya apa Kak ngajarnya Kak? Semua jurusan. Jadi ada jurusan udara, kelas inter juga ada, kemudian yang sekarang ada mengajar kelas darat juga, gitu loh. Ngajar ini Kak, sistem transportasi Kak, ajar Kak. Aduh, sistem transportasi nanti itu ya, kan boleh. ada prosesnya juga kan. Nah, saya harus baca silabusnya apa, nanti apa yang mau disampaikan gitu. Mata kuliahnya apa nih Kak? 1-2 aja, saya nggak keseluruhan. Salah satunya ada pemasaran, entrepreneur, basic cargo juga ada, gitu. Jadi Kamita mau ulang setahun lagi. Biar bisa diajarin gitu ya. Bisa private aja kali ya. Ya kita kan private. lebih Private experience aja nanti. Oke, masuk. Iya, masuk. Portal nih nanti buka sejarah baru nih teman-teman Translation, mempertemukan gitu. Aduh, oke. Berarti Kamita nggak mau ngulang setahun lagi. Berarti private. Private aja. Oke. Oh iya Kak, ini kan ngomong-ngomong kami pun juga mau kayak Kak Andre tadi goalsnya mau buka lapangan kerja gitu ke depannya kan, amin gitu kan. Terus kami juga mungkin teman-teman Translogician kan yang mahasiswa ITL yang nonton juga pengen gitu Kak, kayak apalagi punya relasi kayak Kak Andre nih yang kedepannya masih panjang juga karirnya gitu kan, dan bisa jadi tadi itu kan saluran berkat kayak ya jadi penebar manfaat lah buat mahasiswa-mahasiswa ITL Trisakti lainnya gitu. Mungkin Kak Andre atau Kamita boleh spill IG itu Kak, biar bisa ada yang nge-DM. Waduh. Boleh nggak Kak? Aku @paramita PD ya. Paramita PD. Itu. Para Kalau Andre @Reizi. Karena kenapa Reizi itu kan udah lama, jadi udah pakai terus. Oh gitu. Udah follow-followannya? Kebetulan belum. Boleh deh abis kalau ini ya kan? Iya, Ada sekarang. Aduh. langsung ya. Oke. Yang terakhir nih Kak, kita mau gitu buat teman-teman minta saran nih buat para mahasiswa nih. Pastikan kita yang dari semester 1 sampai semester 8 butuh masukan-masukan nih dari kakak-kakak yang udah berprestasi nih.
Mungkin minta dulu lah. Ya, Sekarang boleh. yang masih Boleh. mungkin yang lebih fresh berprestasi gitu. gitu. Iya, prestasi. Masih fresh ya. Masih fresh. Oke. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya ada kesempatan diambil, jangan ragu, jangan kalian pusingin nanti ke depannya gimana, jalanin aja dulu. Aku yakin pasti selalu ada jalannya dan pasti akan berjalan dengan lancar kalau misalnya kalian juga bisa menjalaninya gitu loh. Terus masalah di kampusnya juga relasi, jangan cuma pulang pergi aja. Itu Organisasi sayang itu banget perlu sih itu, banget, Kak, kayak gitu. organisasi itu perlu banget. Perlu dari relasinya, cara kalian berpikir dan segala macam. Dari aku itu sih. Oke, Kurang berarti lebihnya ya. relasi, terus apapun kesempatannya yang ada manfaatkan. Diambil aja pokoknya. Oke, dari Kak Andre Kak. Kalau saya sih lebih ke nanti kalian karir journey-nya ya. Maksudnya dari sekarang kalau saran dari saya buat teman-teman apa namanya tadi podcast? Portal. Portal. Kalau sebutan buat penontonnya Translogition. Oh, Translogition. Agak ribet sih. Translogition, Nah. saran saya yang pertama ya, kamu selama masa kuliah ya harus rajin nih loh, timba ilmu sebanyak-banyaknya, apalagi kalau misalnya dosen kamu itu dosen praktisi, tanya sebanyak-banyaknya apa yang perlu kamu tanya. Yang kedua, nanti ketika kamu ada waktu luang, misalnya kan dari semester genap ke ganjil kan ada Iya. waktu Iya, yang spare ada yang lumayan libur ya, lama Kak, ya. ya. Kami bisa menggunakan itu untuk ngikutin kayak training ataupun internship gitu. Nah, fungsinya nanti untuk apa? Ini nanti akan berfungsi ketika kamu udah di semester akhir mau mengelamar pekerjaan, itu lebih mudah. Karena kamu udah punya basic-basic tentang dunia kerja itu seperti apa sih, bukannya teori tapi prakteknya udah ada. Pengalaman ya, Kak. Pengalamannya udah ada. Sama yang selanjutnya mungkin kayak yang selalu saya tekankan, attitude. Pokoknya kamu dalam kuliah nanti, dalam mencari pekerjaan, attitude harus diperhatikan. Itu nomor satu. Sama ya paling skill aja gitu loh. Skill sama percaya diri. Kadang Pede. orang Pede. dia pinter tapi nggak percaya diri gitu loh. Benar. Kayak malu-malu, ataupun nanti pada saat dia mau interview kerja kayak ditanya sama interviewer kayak Takut salah gitu. iya, takut salah, Udah ataupun kayak nggak insecure duluan pede, ya, kayak. insecure sama kemampuan dia. Nah, yang penting itu ya kalian harus pede gitu loh, harus percaya diri walaupun pengalaman kalian tuh nggak sebanyak mungkin saingan kalian atau teman-teman yang lain, tapi harus pede gitu loh, karena dari situ kan orang ngelihat, wah dia aja percaya sama dirinya sendiri gitu loh. Berarti itu menjadi kemampuan kita nanti dalam bernegosiasi ataupun kalau di dunia kerja nanti kasih tahu apa sih yang kita punya gitu, value apa yang diri kita punya ke interviewer. Jadi itu lebih memudahkan kalian nanti dalam mendapatkan pekerjaan. Oke, Itu sih dari saya. Itu teman-teman harus pede, Ya. kenal lebih kenal dengan diri sendiri, Betul. dengan potensi Skill. gitu. Asah skill banyak banget Dan nih yang harus dipersiapkan. yang paling di ini banget ya, Kak, poinnya attitude. Ya. Gitu, Oke, teman-teman. Attitude yang paling utama ya. Oke, semoga nih yang tadi udah disampaikan ke Andre, Sama Kamita. tuh, udah bisa diambil lah manfaatnya, banyak banget nih dari yang kita obrolin tadi gitu. Dan kalau teman-teman mau kayak tanya-tanya gitu-gitu tuh tadi udah di spill Instagramnya, mungkin DM, mungkin ya mohon maaf kalau slow respon gitu kan, karena kan kerja juga gitu kan, kerja terus belum kegiatan-kegiatan lain, dan habis ini kan ada kegiatan lagi. Iya, benar. Oke, kini itu aja ya Kak. Iya, gitu Oke. aja. Makasih Kak Ya. Andre. Makasih Terima banyak buat kasih. Kamita, Kak Andre. Semoga kita bisa kayak Kamita sama Kak Andre nih ya ke depannya ya. Amin. Gitu. Oke, begitupun teman-teman Translogition, semoga bisa mengikuti jejak Kamita dan Kak Kak Andre, Oke, gitu. Oke. mungkin itu aja dari aku sama Kak Catherine. Sip. Jangan lupa tonton episode-episode portal Selanjutnya. lainnya, podcastnya Anak Transportasi dan Logistik. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Bye.